Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siramawati dengan NIM 211054114. Pada kali ini saya akan membahasakan isi proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja, Penanaman Modal Asing, dan Upah Minimum Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah, yang pertama itu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang. Menurut Al-Ghafari mengemukakan bahwa lonjakan pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja yang sudah memunculkan masalah yang rumit disebabkan belum berjalannya sektor-sektor kehidupan yang bagus dan juga dikarenakan ketidakmerataan pembangunan di berbagai bidang yang berimbas pada lowongan kerja tidak stabil bersamaan dengan laju pertumbuhan penduduk yang kencang. Zulfikar 2021 mendefinisikan lonjakan penduduk yang tinggi membutuhkan upaya agar tetap terjaga derajat kesejahteraan masyarakat supaya terpenuhi keperluan dasar masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, adapun yang dibutuhkan seperti kesempatan kerja yang memadai dan pendapatan yang merata di masyarakat. Kepulauan Riau berada pada deretan ketiga di Indonesia dengan tingkat pengangguran terbukanya tertinggi sesudah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2023 yaitu Provinsi Banten dengan tingkat pengangguran sebesar 7,52%, yang mana jumlah tingkat pengangguran ini lebih besar daripada rata-rata tingkat pengangguran di Indonesia yang hanya sebesar 5,32%. Selanjutnya yaitu Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat pengangguran sebesar 7,44%, yang mana tingkat pengangguran ini juga lebih besar daripada tingkat rata-rata pengangguran di Indonesia. Pada posisi berikutnya yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan tingkat pengangguran sebesar 6,80%, yang mana juga lebih besar daripada rata-rata tingkat pengangguran di Indonesia. Ramawati dan rekannya pada tahun 2018 memaparkan hal yang berhubungan dengan kesempatan kerja, bahwa tersedianya perusahaan menjadi salah satu di antara faktor perangsang kesempatan kerja. Hal ini didukung oleh pandangan Hartdomar pada teori neoklasik yang memaparkan bahwa penanaman modal asing atau PMA dipercaya akan memberikan manfaat yang signifikan bagi ekonomi, dikarenakan perusahaan asing cenderung memiliki teknologi yang lebih canggih, kemampuan meneliti, dan pengembangan dan keahlian teknis. Kebijakan lainnya yang sering digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja selain dengan investasi yaitu dengan adanya kebijakan upah minimum. Menurut Alfred Marshall pada teori efisiensi, adanya upah minimum bertujuan untuk menambah produktivitas pekerja yang akan mendorong naiknya produksi pada suatu perusahaan beriringan dengan bertambahnya permintaan akan pekerja. Dengan demikian, upah minimum ini memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh laju pertumbuhan angkatan kerja terhadap kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap kesempatan kerja di Kepulauan Riau. Dan ketiga, bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kesempatan kerja di Kepulauan Riau. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, agar dapat memahami pengaruh laju pertumbuhan angkatan kerja terhadap kesempatan kerja di Kepulauan Riau. Yang kedua, agar dapat memahami pengaruh penanaman modal asing terhadap tingkat kesempatan kerja di Kepulauan Riau. Yang ketiga, agar dapat memahami pengaruh upah minimum terhadap tingkat kesempatan kerja di Kepulauan Riau. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, diharapkan penelitian ini dapat menyumbang masukan bagi instansi terkait dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan perluasan kesempatan kerja. Yang kedua, bagi pemerintah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi seberapa besar pengaruh laju pertumbuhan angkatan kerja, penanaman modal asing, dan upah minimum terhadap tingkat kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketiga, bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini bisa memperbanyak referensi yang telah tersedia serta dapat juga dipakai oleh pihak manapun yang membutuhkan. Yang keempat, bagi penulis agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh laju pertumbuhan angkatan kerja dan penanaman modal asing upah minimum terhadap kesempatan kerja di Kepulauan Riau serta menjadi salah satu syarat menyiapkan jenjang sarjana pendidikan. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama yaitu variabel terikat, yakni kesempatan kerja pada Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, variabel bebas, yakni X1 dengan laju pertumbuhan angkatan kerja, X2 penanaman modal asing, X3 upah minimum. Dalam penelitian ini dipakai pada selang waktu 2014 dan sampai 2023 yang menggunakan data sekunder pada Provinsi Kepulauan Riau. Landasan teori. Yang pertama, kesempatan kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 dan Badan Pusat Statistik. Yang kedua, angkatan kerja. Menurut Borjas 2013
13 mengatakan bahwa angkatan kerja merupakan jumlah orang yang sedang bekerja dan orang yang tidak bekerja, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik mendefinisikan bahwa angkatan kerja yaitu orang yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun memiliki pekerjaan namun masih pengangguran. PMA, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 dan Badan Pusat Statistik. Upah minimum pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Menteri mengenai Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 1999. Baiklah, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Saya memiliki 25 penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel berikut. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang membahas mengenai kesempatan kerja. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang dipakai yaitu laju pertumbuhan angkatan kerja, penanaman modal asing, dan upah minimum. Yang mana tidak ada penelitian terdahulu yang memakai ketiga variabel secara serentak. Penelitian ini juga difokuskan pada Provinsi Kepulauan Riau dengan melihat sejauh mana perkembangan laju pertumbuhan angkatan kerja, penanaman modal asing, dan upah minimum terhadap kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau dengan rentang waktu 10 tahun. Hipotesa penelitian yang pertama diduga laju pertumbuhan angkatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja. Yang kedua, penanaman modal asing diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja. Yang ketiga, diduga upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja. Berikutnya yaitu gambaran kerangka konseptual. Laju pertumbuhan angkatan kerja X1, penanaman modal asing X2, upah minimum X3, dengan Y yaitu kesempatan kerja. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 3, yakni metode penelitian. Yang pertama, jenis sumber data. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa time series dalam kurun waktu 2014 sampai 2023, yang mana data diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Yang kedua, metode analisis data. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program Stata. Yang ketiga, variabel penelitian yang digunakan. Yang pertama, variabel dependen atau Y, yaitu kesempatan kerja. Yang berikutnya, variabel independen, yang mana X1 laju pertumbuhan angkatan kerja, X2 penanaman modal asing, yang X3 upah minimum. Baiklah, selanjutnya yaitu model penelitian. Model analisis regresi berganda dengan rumus Y sama dengan beta 0 ditambah beta X1 ditambah beta X2 ditambah beta X3 ditambah error, yang dinyatakan dalam bentuk logaritma sebagai berikut. Ln sama dengan beta 0 ditambah beta ln X1 ditambah beta ln X2 ditambah beta ln X3 ditambah error, dengan keterangan yaitu Y kesempatan kerja dengan satuan persen, B0 yaitu konstanta, X1 laju pertumbuhan angkatan kerja dengan satuan persen, X2 variabel independen penanaman modal asing dengan satuan juta US dollar, yang X3 variabel upah minimum dengan satuan rupiah. Beta 1, beta 2, beta 3 merupakan koefisien regresi, E error, Ln logaritma natural. Pengujian model yang pertama, uji asumsi klasik, yakni uji normalitas, uji heterogeneisitas, uji autokolerasi, dan uji multikolinearitas. Yang kedua, uji statistik. Yang pertama yakni uji hipotesa, yang kedua uji simultan, yang ketiga yaitu uji determinasi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian paparan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Analisis Pertumbuhan Angkatan Kerja, Penanaman Modal Asing, dan Upah Minimum terhadap Kesempatan Kerja di Kepulauan Riau. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Besar harapan saya proposal penelitian saya ini bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.